Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andrianto dari kelas 12. Di sini saya akan mempresentasikan ya untuk UAS pemodelan sistem yang berjudul Pendekatan Sistem Thinking dalam Menyelesaikan Permasalahan Kompleks. Langsung saja untuk pengertian sistem thinking. Sistem thinking adalah pendekatan berpikir holistik yang melihat sistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait, bukan sebagai bagian yang terpisah. Jadi sistem thinking juga memiliki dua prinsip penting ya. Yang pertama, fokus pada hubungan dan pola antar komponen sistem. Jadi sistem thinking tidak hanya melihat komponen secara individu, tetapi lebih menekankan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan membentuk pola. Dalam suatu sistem, hasil akhir tidak hanya ditentukan oleh bagian-bagian secara terpisah, tetapi oleh bagaimana cara mereka berinteraksi. Yang kedua, digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan dinamis. Sistem thinking sangat cocok ya untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks, yaitu masalah yang melibatkan banyak faktor yang saling mempengaruhi, sulit dipisahkan, dan tidak memiliki solusi tunggal. Dan masalah dinamis, yaitu masalah yang berubah seiring waktu. Seiring waktu, kadang dengan dampak yang tidak langsung dan tertunda. Baik, di sini ada ciri-ciri sistem thinking dibagi menjadi 5. Yang pertama, memandang masalah secara menyeluruh. Jadi sistem thinking ini melihat masalah bukan secara terpisah-pisah, tetapi sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Ciri yang ini menekankan pentingnya memahami konteks dan keseluruhan struktur, bukan hanya gejala atau bagian kecil dari masalah. Yang kedua, melihat pola hubungan sebab akibat. Jadi sistem thinking ini juga bukan hanya fokus pada kejadian tunggal. Sistem thinking mencari dan menganalisis pola hubungan sebab akibat dalam jangka waktu tertentu. Ini dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu tindakan dapat mempengaruhi bagian lain dari sistem, secara langsung maupun tidak langsung ya. Yang ketiga, menghindari solusi jangka pendek yang berdampak negatif jangka panjang. Pendekatan ini dapat memperingatkan terhadap pemecahan masalah secara instan, yang mungkin tampak efektif ya, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi negatif di masa depan. Jadi sistem thinking mendorong solusi berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yang keempat, menggunakan feedback loop atau loop umpan balik. Sistem seringkali memiliki mekanisme umpan balik ya, atau feedback loop, baik positif, yaitu untuk memperkuat perubahan, maupun negatif, untuk menstabilkan sistem. Jadi sistem thinking membantu mengidentifikasi dan memahami peran loop ini dalam mengatur dinamika sistem. Yang kelima, memperhatikan keterlambatan dalam sistem atau tim delay ya. Banyak sistem tidak menunjukkan dampak secara langsung, tetapi ada jeda waktu antara tindakan dan hasil yang terlihat. Sistem thinking mendorong kesadaran terhadap tim delay agar pengambil keputusan tidak tergesa-gesa dalam menilai efektivitas suatu tindakan. Mungkin dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat mengembangkan cara berpikir yang lebih bijak, strategis, dan berorientasi jangka panjang dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata ya. Baik, lanjut. Di sini ada komponen-komponen kunci dalam sistem thinking. Yang pertama ada stok atau bisa persediaan atau akumulasi. Jadi stok adalah suatu yang bisa diukur dan disimpan dalam sistem, serta menunjukkan kondisi
dari suatu sistem pada waktu tertentu. Di sini bisa saya kasih contoh stok, yaitu yang pertama ada jumlah jumlah barang di gudang, uang di rekening bank, populasi suatu kota, jumlah air dalam bendungan. Eee, sifat stok sifat stok juga relatif stabil ya, dan berubah hanya jika ada input atau output. Yang kedua ada flow atau aliran. Flow adalah proses yang menyebabkan stok bertambah atau berkurang. Mereka bisa masuk atau keluar. Contoh dari flow yaitu produksi dan penjualan barang yang menambah atau mengurangi stok barang. Terus pendapatan dan pengeluaran. Terus angka kelahiran dan angka kematian ya. Itu juga merupakan perubahan yang dinamika. Yang ketiga ada feedback loop atau loop umpan balik. Feedback loop adalah siklus sebab akibat, di mana output dari suatu proses mempengaruhi inputnya kembali dan terjadi secara berulang. Jadi ada dua jenis feedback ya. Yang pertama balancing, eee, yaitu menjaga sistem tetap stabil. Contohnya termostat ruangan yang mengatur suhu tetap. Terus reinforcing, yaitu untuk memperkuat suatu arah perubahan. Contoh berbunga dalam tabungan. Bisa dilihat contohnya uang makin besar, bunga juga makin besar. Terus yang keempat ada time delay. Time delay adalah waktu jeda antara tindakan dan dampaknya. Keterlambatan ini sering membuat kita salah memahami hubungan sebab akibat dalam sistem. Contohnya juga tanaman tidak langsung tumbuh setelah ditanam. Efek dari kampanye pemasaran mungkin baru terasa setelah beberapa minggu ya. Terus kebijakan publik seperti subsidi mungkin baru berdampak setelah beberapa bulan. Di sini ada contoh masalah sistem thinking ya. Contohnya kemacetan lalu lintas di kota. Kemacetan lalu lintas adalah masalah kompleks dan dinamis yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan satu dimensi seperti menambahkan jalan atau membuat aturan lalu lintas baru. Sistem thinking membantu melihat masalah secara menyeluruh sebagai bagian dari sistem kota yang saling terhubung. Kita juga dapat yang pertama mengidentifikasi akar masalah secara sistemik. Jadi sistem thinking membantu mengurangi penyebab akar dari kemacetan, bukan hanya gejala permukaan. Terus kita harus memprediksi dampak kebijakan secara lebih akurat. Dengan pendekatan sistem, kita bisa memetakan dan memprediksi efek jangka pendek dan panjang dari kebijakan tersebut. Terus menyusun solusi jangka panjang yang terintegrasi atau berbasis sistem ya. Jadi sistem thinking membantu menyusun solusi berbasis sistem tidak hanya mengobati gejala, tapi juga mengubah struktur sistemnya. Terus lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem thinking. Untuk kelebihan dari sistem thinking tersebut yaitu pendekatan jangka panjang. Jadi sistem thinking itu tidak hanya berfokus pada solusi instan, tetapi mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Hal ini
sangat penting dalam menghadapi masalah kompleks seperti perubahan iklim, kemacetan, atau krisis ekonomi. Terus, menyelesaikan akar masalah, bukan gejala. Pendekatan ini menggali penyebab mendasar dari suatu masalah, bukan hanya menangani gejalanya. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah baru di masa depan. Terus ada kekurangan ya dari sistem thinking. Yang pertama, kompleksitas tinggi. Karena fokusnya pada keseluruhan sistem dan hubungan antar komponen, sistem thinking sulit diterapkan secara cepat. Dibutuhkan pemahaman mendalam yang bisa membuat proses pengambilan keputusan lebih lambat atau rumit. Terus membutuhkan data dan waktu analisis yang lebih banyak. Jadi untuk memahami hubungan sebab akibat, terus feedback loop, dan tim delay, dalam suatu sistem dibutuhkan data yang cukup dan waktu analisis yang mendalam. Tanpa data yang akurat, pemodelan sistem bisa menyesatkan. Jadi itu contoh kelebihan dan kekurangannya ya. Next, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sistem thinking adalah pendekatan yang efektif untuk menangani permasalahan kompleks dan dinamis. Dengan memandang sistem secara menyeluruh, pendekatan ini mampu kita memahami hubungan antara elemen, pola sebab akibat, umpan balik, serta dampak jangka panjang dari suatu kebijakan atau tindakan. Jadi sistem thinking tidak hanya fokus pada gejala, tetapi mengenali akar masalah, sehingga solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan. Namun untuk penerapannya secara optimal, diperlukan data yang akurat, waktu analisis yang cukup, serta kolaborasi lintas sektor. Karena banyak permasalahan modern melibatkan berbagai bidang dan kepentingan. Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan menjadi lebih strategis, integratif, dan berbasis sistem. Untuk next, link video mungkin akan saya cantumkan ya di sini. Oke, terus lanjut. Nah, untuk referensinya saya ngambil dari buku yang berjudul The Five Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization dari Pak Senge tahun 2006, dan dapat jurnal dari Mr. Sherman tahun 2001 yang berjudul System Dynamics Modeling, Tools for Learning in a Complex World. Terus lanjut, mungkin sampai itu saja ya pembahasannya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.